Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana resiko ini terjadi disebabkan oleh sistem pengawasan dan pengendalian manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Contoh dari resiko operasional adalah resiko pada komputer karena terserang virus, kemudian kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, dan kesalahan dalam pencatatan buku secara manual, ataupun kesalahan pembelian barang yang tidak ada kesepakatan bahwa barang tersebut tidak dapat ditukar kembali. Kemudian, pengukuran resiko operasional dapat dilakukan dengan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk resiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan. Dengan asumsi bahwa resiko dan return pengembalian bersifat linear. Reputation risk adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain manajemen pemegang saham, pelayanan yang disediakan. Dampak kejadian risiko reputasi pada umumnya menyebabkan kerugian non-finansial bagi bank. Menurut Dorley dan Gracia, mengartikan reputasi sebagai gabungan dari perilaku, kinerja, komunikasi organisasi. Menurutnya, reputasi dipengaruhi dari persepsi dan citra dari berbagai macam stakeholder. Kemudian, penggabungan dari kinerja sikap perusahaan ditambah dengan komunikasi. Bagaimana sebuah kinerja dan sikap perusahaan dikomunikasikan kepada para stakeholder tersebut. Jika salah satu di antaranya tidak baik, maka reputasi yang baik juga tidak akan diperoleh dari jabatan ini. Terlihat jelas bahwa reputasi adalah gabungan antara citra kinerja dan bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi mengkomunikasikan kinerja mereka. Risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pemangku kepentingan baik meliputi nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum meskipun belum menjadi nasabah bank. Hal-hal yang berpengaruh pada reputasi bank adalah manajemen pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, dan sebagainya. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media, rumor mengenai bank bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Publikasi negatif terhadap salah satu bank Islam akan mencermat. Dampak dari publikasi negatif juga berpengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh, likuiditas, dan mempengaruhi harga saham bank Islam yang bersangkutan. Manajemen risiko penting dilakukan tidak hanya di perbankan dan sektor keuangan, namun Risiko hukum adalah salah satu materi risiko yang sebenarnya penting, namun masih belum menjadi perhatian yang kuat dalam serangkaian pengelolaan risiko perusahaan. Tidak jarang dalam kerangka pengelolaan risiko perseroan, risiko hukum ini juga kurang mendapatkan perhatian. Padahal eksistensi dan kesinambungan perusahaan dimulai dan diakhiri oleh hukum. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, risk management tidak hanya memfokuskan pada aspek-aspek yang bersifat finansial, tetapi juga aspek-aspek non-finansial, dan hukum menjadi salah satu aspek tersebut. Dalam ISO 3100, risk management sudah memasukkan hukum sebagai aspek risiko yang harus diperhatikan dalam rangkaian pengelolaan risiko perusahaan.
Sedangkan pengertian resiko hukum menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 adalah resiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis yang dialami oleh suatu perusahaan. Resiko ini timbul biasanya karena kelemahan aspek yuridis. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi resiko hukum, yaitu yang pertama faktor litigasi, yang kedua adanya kelemahan perikatan yang dilakukan oleh perusahaan, yang ketiga ketiadaan atau perubahan perundang-undangan. Dalam mengatasi resiko hukum tersebut yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab adalah owner atau CEO dalam perusahaan tersebut. Owner dalam hal ini harus dapat menentukan struktur organisasi berdasarkan keahliannya. Hal ini menyangkut hubungan antara keberlanjutan bisnis dengan resiko operasional dan resiko bisnis. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi juga diperlukan untuk mengawasi bagaimana hukum dan peraturan yang diterapkan bagi perusahaan. Peran hukum nantinya adalah untuk mengatur, menetapkan kebijakan, memberikan nasihat, memantau efektivitas, mengevaluasi, dan memitigasi. Risiko hukum ini harus dapat dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian di masa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang resiko negara. Resiko negara adalah resiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain. Resiko negara merupakan potensi resiko sistematis yang dimiliki suatu negara di mana investasi dilakukan. Resiko negara adalah potensi atau kemungkinan dampak buruk dari lingkungan suatu negara pada arus kas perusahaan multinasional. Resiko negara dapat digunakan untuk memantau negara-negara di mana perusahaan multinasional saat ini melakukan bisnis atau beroperasi. Jika tingkat resiko negara dari suatu negara tertentu mulai meningkat, perusahaan multinasional dapat mempertimbangkan untuk mendivestasi anak perusahaan yang berlokasi di negara tersebut. Perusahaan multinasional juga dapat digunakan analisis resiko negara sebagai alat atau sarana pemilihan untuk menghindari melakukan usaha di negara dengan tingkat resiko yang tinggi.